Shalom. Firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mika 4 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita selamanya dan seterusnya. Berjalan demi nama Tuhan Allah. Saudara, saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hidup adalah perjalanan. Kita berjalan menuju kehidupan yang kekal. Hidup di dunia ini adalah sementara. Hidup kekal itu ada di surga. Hidup di dunia ini harus kita jalani demi nama Tuhan. Artinya kita hidup harus berjalan bersama Tuhan. Timbul pertanyaan, bagaimanakah hidup bersama Tuhan? Yang pertama, kita harus bersedia datang ke rumah Tuhan untuk mendengar pengajarannya dan mentaatinya, sebagaimana tertulis dalam Mika 4 ayat 1 dan ayat 2. Sejatinya sebagai umat Tuhan kita harus setia beribadah di rumah Tuhan. Ternyata banyak umat yang datang hanya sebatas rutinitas dan aktivitas belaka. Mereka datang tetapi bukan rindu mendengarkan firman Tuhan. Namun setelah keluar dari tempat ibadah, mereka tidak memelihara dalam hidupnya, tidak menjalaninya dan mentaatinya. Yang kedua, kita harus bersedia dipimpin oleh Tuhan sehingga hidup kita penuh damai sejahtera, sebagaimana tertulis dalam Mika 4 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Pada ayat 3 dikatakan Tuhan akan menjadi hakim. Artinya menjadi pemimpin yang memutuskan perkara dengan adil. Bila Tuhan menjadi hakim yang memimpin bangsa-bangsa, maka tidak akan ada lagi perang, tetapi akan ada damai sejahtera bagi bangsa-bangsa. Bercermin dari bagian firman ini, kita melihat banyak orang merasa berjalan bersama Tuhan, tetapi tidak menerapkan dirinya dipimpin oleh Tuhan. Mereka berjalan sendiri menurut kehendaknya, sehingga hidupnya bukan dipenuhi damai sejahtera, tetapi kebencian, dendam, iri hati, dengki, dan berbagai macam kekuatan. Hidup seperti ini harus kita hindari. Yang ketiga, kita harus hidup penuh dengan komitmen dan ketaatan serta kesetiaan, sebagaimana nas kita pada hari ini. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti tanpa tantangan dan godaan. Karena dalam perjalanan hidup yang kita tempuh, kita melihat orang lain menyembah ilah-ilah lain yang hidupnya mungkin kelihatan lebih makmur, lebih berhasil, lebih berharga, sehingga bisa saja kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan dan memperilah yang bukan Tuhan. Tetapi orang yang percaya bahwa pada akhirnya nanti Tuhanlah yang memerintah dunia ini dan mendatangkan damai sejahtera, sehingga dapat berkata,
Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, berjalan bersama Tuhan ini bisa diibaratkan seperti kita hendak pergi ke tempat wisata yang sangat indah. Sebelum berangkat kita harus membawa mobil ke bengkel untuk dicek kelayakannya, menempuh perjalanan yang begitu jauh, kemudian mempersiapkan dan mempelajari peta atau GPS. Lalu selama perjalanan patuhilah rambu lalu lintas dan marka jalan. Dalam perjalanan kita juga akan menghadapi jalan rusak, berlumpur, berbatu, naik dan turun, berkelok-kelok, macet, dan lain-lain. Bisa saja kita tergoda untuk tidak meneruskan perjalanan karena melihat tempat wisata sepanjang jalan yang menggoda dan cukup indah. Tetapi ketika kita tetap komit dan setia serta taat, maka kita akan tiba di tujuan dengan penuh bahagia. Karena ternyata tempat yang kita tuju jauh lebih indah dari semua tempat yang pernah kita lihat di perjalanan. Karena itu, setialah berjalan bersama Tuhan di sepanjang hidup kita di dunia ini. Amin. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan menyertai kita. Immanuel. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga